Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Untuk hari keempat, saya akan menjawab mengenai hasil observasi yang telah dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Nah, di sini nama muridnya itu Kak Zahra. Jadi kita memulai kelasnya itu secara online atau lewat Zoom dan lewat WA. Jadi kita menyapanya itu seperti, "Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Zahra." Waduh, kameranya nggak kelihatan nih. Mana coba mukanya Kak Zahra? Masih belum kelihatan. Wah, udah kelihatan di sekarang. Semangat gak untuk hari ini? Semangat banget. Oke, siap. Mantep nih kalau semangat. Apakah Zahra? Suaranya gak kedengeran nih sama ibu. Coba aktifin lagi suaranya. Udah kedengeran kok sekarang. Oke. Susah ya sinyalnya? Sama di sini juga susah. Kita pelan-pelan aja ya supaya kedengeran, supaya bisa juga. Oke. Kak Zahra siap untuk hari ini? Siap. Oke, kalau siap, mana coba jempolnya kita angkat? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Mana jempolnya Kak Zahra? Oke, kita angkat. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, agar kami dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi orang tua dan bangsa. Amin. Yeay. Dan untuk memulai kelas, kita menanyakan terlebih dahulu apakah Kak Zahra sudah siap dan apakah Kak Zahra sudah antusias, sudah senang. Maka kita mulai melakukan kegiatan inti, yaitu bermain kata atau bermain membaca, seperti BUKU buku. Apa Kak Zahra ini? Tulisannya apa misalnya? BUKU buku, BUKU buku. Yeay, Kak Zahra hebat. Wah, sudah makin jago nih sekarang. Cara membuat kelas nyaman dan suasananya itu enak untuk anak. Motivator itu selalu memberikan melakukan interaksi meskipun kecil, seperti, "Oh, Kak Zahra lagi ngapain? Lagi beresin buku Bu, lagi ambil buku Bu." Jadi kita tidak hanya diam saja, dan kita melakukan semua itu dengan sangat hati-hati dan selalu tersenyum kepada anak. Yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Karena memang Kak Zahra ini sedang dalam kurikulum baca, jadi kita berdialog dengan menggunakan kurikulum baca secara verbal. Nah, Kak Zahra ini kita berikan kata yang akhirannya eng, seperti payung, benang. Jadi ketika sudah tertebak, maka ditunjukkan mana nih gambar payung yang ada di sini gitu kan. Misalnya, Kak Zahra ini apa ya namanya? Ayo dibaca bareng-bareng yuk. Oke. PAYUNG payung, PAYUNG payung, PAYUNG payung. Wah, Kak Zahra, payungnya ada di sebelah mana nih ya? Di atas apa di bawah ya gambarnya? Oke, kita tebak ya. Ada di atas apa di bawah nih? Di atas. Oke, bim salah bim, di atas apa di bawah? Bim salah bim, gambarnya di atas apa di bawah?
Tara, yeay, Kak Zahra pinter, Kak Zahra hebat. Tebakan yang benar, gambar payungnya ada di atas. Reward kita berikan kepada anak ketika kita mengajak anak untuk berdialog atau menebak satu huruf atau menebak gambar, dan ketika anak bisa maka kita memberikan tepuk tangan, kita memberikan kata, wah Kak Zahra hebat, wah Kak Zahra bisa ya, ayo kita main lagi, pasti Kak Zahra bisa nih untuk nebak gambar selanjutnya, ini apa ya, namanya, gambarnya yang mana ya. Jadi kita memberikan motivasi atau memberikan reward lebih kepada anak agar anak lebih semangat untuk diajak berdialog atau bermain kata verbal berikutnya. Reward diberikan kepada anak ketika anak mampu memberikan jawaban atau memberikan respon terhadap kita. Kalau misalkan anak tidak memberikan respon terhadap kita, kita juga memberikan reward atau lebih tepatnya kepada dukungan agar anak lebih antusias dan lebih aktif lagi. Seperti itu. Ekspresi yang motivator berikan kepada anak ketika ada kelas yaitu ceria, bahagia, kemudian tidak merasa tertekan. Selanjutnya kita juga memberikan ekspresi bagaimana kita antusias bertemu anak, seperti itu. Lalu kemudian sikap dan penampilan, tentunya sikap kita harus dijaga. Kita tidak boleh memberikan perkataan-perkataan kasar kepada mereka. Kita tidak boleh juga memberikan setakan kepada mereka. Lalu untuk penampilan kita harus menjaganya, karena dengan kita menjaga penampilan maka akan enak untuk dipandang oleh anak, dan anak pun merasa nyaman melihat kita karena kita berpenampilan rapi dan sopan. Agar anak tidak bosan, maka motivator memberikan kegiatan-kegiatan yang mereka sukai dan mereka gemari, tapi tidak melupakan bagaimana cara motivator untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya kepada anak. Kegiatan baca-bacaan dengan murid itu dilakukan bebarengan, karena dengan begitu akan timbul interaksi antara kita, antara murid dan motivator, sehingga dengan begitu kita tidak akan kesusahan untuk tahu bagaimana anak suka dan bagaimana anak tidak suka. Ketika kita melakukan yang berbarengan, maka kita juga menunjukkan tanggung jawab kita tidak melepas anak begitu saja, tapi baca-bacaan ketika salah memang harus dibenarkan, ketika kurang tepat yang memang harus dibenarkan, ketika anak sudah membaca tapi perlahan-perlahan ya sudah, kita harus dengarkan. Yang terpenting anak bisa dan anak mampu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresinya itu mereka senang, antusias, mereka dalam keadaan duduk rapi, lalu mereka ketika kita mengangkatkan jari, mereka ikut mengangkatkan jari. Ketika kita bernyanyi sesuai dengan kata-katanya, mereka ikuti dengan gerakan tangan atau gerakan tubuhnya. Jadi sangat terlihat bagaimana antusias mereka dan bagaimana mereka senang untuk melakukan kegiatan di dalam kelas ini. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak semangat selama kegiatan Bimba? Alhamdulillah tidak ada, karena memang pada saat itu kegiatan Bimba dilakukan dengan sangat baik dan dengan sangat tersusun. Maksudnya ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Dan ketika kita melakukan pembuka pun anak mulai suka, anak ceria, anak respon terhadap kita, ada timbal balik. Jadi kita merasa bahwa memang anak ini menyukai kegiatan yang kita berikan. Pertanyaan yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Bahkan mereka itu langsung mengajukan, Bu, ayo main baca-bacaan. Ibu, ini misalnya katanya ini ya Bu, gitu. Iya benar, wah hebat. Jadi tanpa kita menyuruh, Kak, ini
katanya hurufnya apa ya, tanpa kita menyuruh pun anak langsung membacakan dan anak langsung menyebutkan kata yang ada di dalam buku tersebut, dan anak memang benar dalam penyebutannya dan memang sangat antusias dalam menyebut kata-kata tersebut. Ketika kita memberi reward, anak pun tersenyum, anak pun sangat senang. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Sangat senang sekali, karena memang dengan dia menunjukkan, dengan anak-anak menunjukkan responnya, dengan anak-anak menunjukkan ekspresinya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa memang mereka sangat senang ada pembahasan atau kegiatan yang kita sampaikan kepada anak, seperti kurikulum baca secara verbal, kurikulum baca berdialog, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jawabannya tidak ada. Mereka mampu dan mereka bisa menjawab atau membaca setiap kata yang ada di dalam buku dan setiap kata yang kita berikan kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Untuk yang pertama yaitu namanya Bilqis. Dia sangat antusias, dia sangat semangat, tapi memang kadang-kadang kemudian dia memiliki kesukaan terhadap sesuatu yang sifatnya itu cantik, sifatnya itu glamor, sifatnya itu bling-bling, seperti princess, mahkota, tas, sesuatu yang terlihat cantik, sesuatu yang terlihat berkilau, sesuatu yang terlihat feminin. Bilqis ini sangat menyukainya. Untuk yang kedua yaitu namanya Azahra Asila. Karakternya itu ekspresif dan semangat. Kemudian dia suka dengan tokoh-tokoh kartun seperti SpongeBob, LOL, dan Cinderella. Dan yang ketiga yaitu namanya Muhammad Rizky Ramadan, atau bisa dipanggil juga Kak Rizky. Karakternya itu semangat dan suka mobil-mobilan. Apapun yang berbau mobil-mobilan dia sangat menyukainya.